Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada di dalam perutnya, dan juga pada binatang itu terdapat manfaat yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan. Al-Quran Surah Al-Mu'minun 21. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya yang telah menciptakan beraneka macam hewan ternak dan beragam produk ternak yang sangat bermanfaat bagi manusia. Jika kita perhatikan makna yang tersirat dalam kutipan surat Al-Mu'minun ayat 21 dapat dilihat betapa pentingnya peran hewan ternak dalam kehidupan manusia. Betapa tidak, produk utama ternak, susu, daging, telur dan madu, merupakan bahan pangan hewani yang memiliki gizi tinggi dan dibutuhkan manusia untuk hidup sehat, cerdas, kreatif dan produktif. Selain itu, ternak merupakan sumber pendapatan. Sebagai tabungan hidup, tabungan untuk membiaya sekolah dan untuk naik haji, sebagai tenaga kerja pengolah lahan, alat transportasi, penghasil biogas, pupuk organik dan sebagai hewan kesayangan. Selain itu, ternak juga bermanfaat dalam ritual keagamaan, seperti dalam pelaksanaan ibadah kurban, menunaikan zakat, zakat binatang ternak, dan sebagai dam pada saat melakukan ibadah haji. Di samping itu, dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah pernah berbincang-bincang dengan para sahabat mengenai dunia peternakan. Semua nabi pernah menggembala kambing, kata beliau. Kemudian, seorang sahabat bertanya, "Engkau sendiri bagaimana, ya Rasul?" "Aku pernah menggembala kambing," jawab Nabi. Dialog singkat tersebut mengisyaratkan bahwa menjadi peternak, penggembala ternak, adalah profesi yang pernah dilakukan para nabi. Bahkan, banyak penulis sirah nabawiyah menjelaskan bahwa ketika berusia muda, Nabi Muhammad adalah seorang penggembala kambing yang terampil. Beberapa riwayat menjelaskan, Nabi yang mulia itu sering memerah susu ternak domba piaraannya untuk konsumsi keluarga beliau. Profesi sebagai peternak sapi juga pernah dilakukan Nabi Musa selama 8 tahun. Sebagai mahar atas pernikahannya dengan anak perempuan Nabi Syuaib. Menjadi peternak sapi selama 8 tahun tentu bukanlah waktu yang singkat, namun itu yang dijalani Nabi Musa. Ikhlas menjadi seorang peternak. Bahkan, profesi pengembala ternak telah tercatat dalam sejarah sejak Nabi Adam ketika Allah memerintahkan kepada 2 anak lelaki Nabi Adam, Habil dan Kabil, untuk berkurban, dalam menentukan siapa yang lebih berhak kawin dengan Iklimah, anak gadis Nabi Adam yang cantik, dan Labuda, anak gadis Nabi Adam yang kurang cantik. Sejarah mencatat, Habil mempersembahkan seekor domba yang sehat dan gemuk, sedangkan Kabil hanya mempersembahkan hasil pertanian yang tidak baik. Kurban Habil diterima oleh Allah, berkurban dengan seekor domba. Ada pula sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasai, "Sesungguhnya Tuhanmu kagum pada seorang pengembala kambing." Menjadi pengembala kambing mungkin profesi yang biasa di mata kita. Bukan pekerjaan yang istimewa. Tapi di mata Allah, si pengembala kambing itu adalah istimewa. Al-Kisah, seorang pengembala, di padang lapang, sunyi, tak berpenduduk, tak berpenghuni. Sendirian. Ia hanya bersama kambing-kambingnya. Sepintas tidak ada yang istimewa dari si pengembala itu. Tapi pengembala itu telah membuat kagum Tuhannya. Dengan apa? Bila waktu salat tiba, di padang lapang itu, ia berdiri mengumandangkan azan sendiri, lalu salat sendirian. Setelah melakukan salat, Allah berfirman, "Lihatlah hambaku ini, ia azan, lalu mendirikan salat. Ia takut kepadaku, aku telah mengampuninya dan aku masukkan ia ke dalam surga." Dalam tulisannya, Dr. Rusfidra S. Pet menerangkan tentang hubungan agama Islam dengan peternakan. Dia menyebutkan bahwa ilmu peternakan merupakan ilmu terapan yang disebut secara eksplisit di dalam Al-Quran.
Bahkan beberapa nama hewan ternak dijadikan sebagai nama surat di dalam Al-Quran, misalnya sapi betina, Al-Baqarah, hewan ternak, Al-An'am, dan ternak lebah, An-Nahl. Bahkan ternak telah lama akrab dalam kehidupan kaum muslimin, baik dalam pelaksanaan ibadah, zakat, kurban, maupun manfaatnya yang multiguna dalam kehidupan. Melihat banyaknya ayat yang menggunakan nama-nama hewan ternak ini patut menjadi bahan renungan. Hewan ternak merupakan sumber pelajaran yang penting di alam karena terdapat banyak hikmah dalam penciptaannya. Lihatlah bagaimana Allah memberikan kemampuan pada ternak ruminansia, sapi, kambing, domba dan kerbau, yang mampu mengubah rumput menjadi daging dan susu. Atau kemampuan yang dimiliki lebah madu dalam mengubah cairan nektar tanaman menjadi madu yang bermanfaat dan berkhasiat obat bagi manusia. Sedemikian besarnya peran usaha peternakan dalam kehidupan. Maka sudah semestinya subsektor peternakan harus mendapat perhatian serius dari para pemimpin di negeri ini. Usaha peternakan, kata Dr. Rusfidra, Espet, adalah rahasia ekonomi para nabi. Mereka bekerja dengan cerdas menggembala kambing karena multiplier efek yang luar biasa. Jadi orang yang memilih usaha peternakan bisa dikatakan sebagai langkah awal untuk mengikuti jejak para nabi yang telah disebutkan di atas. Maka, sebagai generasi muda dan insan peternakan, sayang sekali jika banyak dari kita yang masih diam berpangku tangan menunggu hujan, sedangkan hujan tidak akan pernah menurunkan emas dan perak dari langit. Sekaranglah saatnya berusaha. Namun jangan lupa, sebelum membuat sebuah usaha, harus tahu ilmunya terlebih dahulu. Karena berusaha tanpa ilmu hanyalah mengundang kegagalan. Oleh karena itu, jika Anda berminat dengan dunia peternakan, sekaranglah saatnya belajar bagaimana beternak hewan dan marilah kita majukan sektor peternakan. Sebelum mengakhiri ini, pantas kita renungkan sebuah pepatah berbahasa Arab yang berbunyi, negara yang kaya dengan ternak tidak akan pernah miskin. Dan negara yang miskin dengan ternak tidak akan pernah kaya. Campbell dan Leslie, 1985. Terima kasih sudah menonton Sapi-Sapi Sapiku.